إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada hijrah lagi. Tidak ada hijrah lagi. Kapan? Setelah futuh. Jadi kewajiban hijrah itu hanya sebelum futuh. Setelah futuh maka hijrah tidak wajib. Kenapa? Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri muslim, sudah menjadi negara Islam. Waktu itu negara kafir, dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, waktu itu masih kafir, Walid bin Mughirah dan seterusnya. Maka wajib meninggalkan Mekah menuju Madinah. Enggak boleh menuju Mesir, menuju Yaman, menuju Irak. Kafir semua itu. Mesir masih negeri kafir, Irak masih negeri kafir, Yaman dan seterusnya masih negeri kafir. Satu-satunya negara Islam hanya Madinah waktu itu. Ya. Maka siapapun yang hidup di luar Madinah berdosa, wajib hijrah ke Madinah. Tentu bagi yang mampu. Jangankan cuman hijrah, bukan rukun Islam. Puasa rukun Islam, zakat rukun Islam, haji rukun Islam bagi yang mampu. Ya kan? Gimana mau zakat? Miskin. Gimana mau pergi haji? Nggak ada uang. Gimana mau puasa? 3 jam sekali harus minum obat misalnya. 4 jam sekali harus kemasukan makanan. Kalau tidak sakit sekali. Ya, itu rukun Islam. Tetap bagi yang mampu, apalagi cuman hijrah. Artinya begini, siapapun yang hidup di Mekah dalam keadaan sehat, punya perbekalan, punya uang, dia berdosa. Dia harus hijrah, meninggalkan Mekah. Setelah syariat hijrah diwajibkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, mulai tegaknya negara Islam waktu itu. Nah, ketika Makkah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, sudah dikalahkan oleh Rasul dan para sahabat. Abu Jahal sudah mati ya di perang Badar. Perang Badar kan tahun 2 Hijrah. Futuh Mekah tahun 8 kira-kira. Tahun 8 Hijrah. Mekah dikuasai oleh Rasul dan para sahabat. Maka jadilah Mekah negerinya kaum muslimin. Maka mulai itu tidak wajib lagi meninggalkan Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Ya. Sama seandainya misalnya Timur Timur misalnya. Timur Timur jelas sekarang negeri kafir ya kan.
Timur Timur, Papua Nugini, negeri kafir kan? Sama dengan ya Amerika, Eropa, Jerman, Inggris, Belanda, Jepang, itu kan negeri kafir semua. Ya kan? Nggak boleh hidup di situ. Kalau mampu pindah ke negeri muslim. Negeri Islam mana? Tadi kan negeri kafir, saya contohin Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Timur Timur, Papua, semua kan negeri kafir itu. Negeri Islam mana? Negeri Islam mana? Indonesia, Saudi, Malaysia, Brunei, Mesir, Irak, itu negerinya kaum muslimin. Gitu. Ada Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Eropa, negerinya kaum kafirin. Jadi dilihat apanya? Dilihat apanya? Negeri Islam dan negeri kafir itu dilihat apanya? Dilihat mayoritasnya. Kalau mayoritas bangsanya, rakyatnya adalah kafir, ya itulah negeri kafir. Yang saya sebutkan tadi, Jepang, Eropa, Amerika. Kalau mayoritas rakyatnya adalah kaum muslimin, itu negeri Islam. Gitu. Maka antum jangan mau dibohongi, Indonesia negara kafir, Malaysia negara kafir, Mesir negara kafir, berdasarkan togut. Jangan mau antum dibohongi. Ya, Indonesia bukan negara kafir. Sekali lagi, negara kafir adalah Jepang, Amerika, Eropa. Indonesia negara Islam, negerinya kaum muslimin. Kalau Indonesia ini negara kafir, kita wajib pindah. Nabi yang mengatakan, inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Jadi haram. Seorang muslim hidup di negeri kafir itu haram. Jepang, Amerika, Eropa, Denmark, dan seterusnya. Ya, mau sholat jamaah sulit, mau sholat Jumat kadang-kadang harus berjalan 1 jam, 2 jam. Kalau mati mau dikubur di mana? Sepertinya nggak ada kuburan khusus kaum muslimin. Kuburan muslim dengan kuburan kafir boleh dicampur nggak? Boleh dicampur nggak? Nggak boleh, harus dipisah. Ya mana ada di Amerika, di Jepang, di Eropa, ya kan? Gitu. Maka wajib bagi kita untuk tinggal di Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi, gitu. Jangan tinggal di Jepang, Amerika, Eropa, kecuali 3 alasan. Dengan 3 alasan ini boleh tinggal ya, mukim ya. Bukan ada urusan di Jepang seminggu, boleh. Ada urusan 2 minggu di Inggris, boleh. Ada urusan bisnis atau apa, utusan perusahaan atau apa, 3 minggu di Denmark, ya boleh. Maksudnya mukim selamanya. Ya tinggal di situ. Ini tidak boleh. Kecuali 3 alasan tadi. Ya, 1, menjadi duta, menjadi utusan. Dihyah Al-Kalbi itu tinggal di negara kafir yang nyuruh Nabi SAW. Kenapa? Karena sebagai utusan resmi Nabi SAW, utusan resmi negeri kafir. Ya. Kemudian mencari ilmu. Kaum muslimin tentu butuh ilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu dunia, nggak mungkin ilmu agama. Masa ilmu agama dicari di negeri kafir, aneh. Ya. Tahun 1980-an kalau tidak salah. Itu aneh. Sarjana-sarjana Islam lulusan IAIN waktu itu, belum ada UIN ya, dikirim ke Chicago, dikirim ke Amerika. Belajar apa? Belajar agama. Aneh. Aneh ya. Yang ngajarin orang-orang kafir, tapi hafal Al-Quran, tahu surat sekian, ayat sekian, surat sekian.
Jadi mereka belajar tentang Islam, tapi bukan untuk diamalkan, ya sekedar ilmu aja. Ya orang-orang sono kan ilmu adalah ilmu, gitu. Ilmu ya ilmu, gitu. Kalau kita ilmu untuk diamalkan, sono ilmu ya ilmu aja. Mereka tahu, ya terutama ayat-ayat, hadis-hadis tentang langit, tentang gunung, tentang air kan banyak. Mereka tertarik. Tentang surga neraka tentu mereka tidak tertarik. Mungkin nggak percaya ya. Tapi belajar tentang Islam. Mirip-mirip kalau di kita apa itu, anak-anak muda itu suka sok-sokan itu. Belajar Kristolog. Ya. Muslim dia sholat. Tapi belajar Lukas, Matius, Yahya, ya, Yohanes, gitu. Belajar Kristolog. Nah, itu dia kalau ceramah di masjid, khutbah Jumat, begitu karena Kristolog kan. Oh, buka Yohanes ayat sekian, ya, Matius ayat sekian, Lukas ayat sekian, gitu. Yang dengar ini masjid apa gereja, gitu ya. Di masjid tapi disebut Lukas, Matius, itu Kristolog gitu. Saya kira nggak perlu ya. Ngapain? Nah kalau orang barat, orang kafir belajar Al-Quran, ya terserah. Urusan mereka ya kan. Ya mudah-mudahan dapat hidayah masuk Islam. Dan ada 1-2. Tidak banyak ya. Kalau kita belajar Injil, ngapain? Emang Al-Quran sudah hafal. Ribuan hadis sudah hafal. Seperti Al-Ghazali misalnya, Ahmad Deedat misalnya, beliau-beliau sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal ribuan hadis, ya bolehlah Syekhul Islam gitu. Lah kita kadang juz amma saja belum hafal, hadis baru tahu 1-2, ngapain belajar Injil segala? Ya kalau pas ketemu yang benar, kalau yang salah kan kita nggak tahu. Ya, di dalam Injil itu ada 3 macam. Ada yang benarnya, ada yang salahnya, ada yang kita nggak tahu ini benar apa salah. Gitu. Nah, setelah Mekah menjadi negeri Muslim, dikuasai oleh Rasul dan para sahabat, maka sudah tidak wajib lagi hijrah. Artinya, seandainya sekarang nih ya, misalnya ada seorang Muslim kok tinggal di Timur Timur misalnya, kan nggak boleh, gitu. Dia harus tinggal di Indonesia, negara Islam. Nah, satu ketika Timur Timur dikuasai oleh Indonesia. Dikuasai, dijajah oleh Indonesia dan menjadi bagian dari Indonesia. Maka detik itu kaum muslimin sudah boleh tinggal di Timur Timur. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini maksud Nabi seperti itu. La hijrata ba'dal fathi. Tidak wajib hijrah lagi setelah futuh Mekah. Artinya kaum muslimin yang terus tinggal di Mekah nggak apa-apa, karena Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Paham ya? Ketika Mekah masih dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu, nggak boleh. Ya, nanti beliau akan bawakan ayatnya bagaimana nasib orang yang mati di Mekah itu. Karena ini luar biasa ya. Ketika kaum muslimin di Mekah itu nggak mau hijrah, kan terjadi perang Badar tuh. Terjadi perang Badar. Dan tentu ketika mereka di Mekah, mereka berani terang-terangan saya muslim? Nggak berani. Nggak berani. Karena sedang bermusuhan antara negeri Muslim Madinah dengan negeri kafir Mekah. Gitu.
Nah, banyak kaum muslimin sudah beriman, sudah masuk Islam, tapi masih ada di Mekah. Gitu. Dan mereka sekali lagi tidak berani terus terang, saya muslim, saya beriman, saya pengikut Nabi Muhammad SAW, nggak berani. Sangat tidak berani, diam-diam. Nah, ketika terjadi perang Badar, dengan terpaksa mereka ikut di pasukan siapa? Tentu pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Gitu. Kalau nggak mau berangkat, ya disuruh berangkat, ya kan? Dengan terpaksa. Ini yang ada 1-2 dari mereka meninggal, lalu ditanya, kenapa engkau berbuat seperti ini? Dijawab, aku terpaksa. Ya. Kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa hijrah? Kan sudah ada Madinah, sudah ada negeri Islam, gitu. Kenapa tinggal di negeri kafir? La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Walakin jihadun wa niyyatun. Nah, ini syahidnya. Kan kita sedang membahas bab ikhlas. Walakin jihadun wa niyyatun. Hijrah sudah tidak ada lagi, yang masih ada apa? Jihad dan niat. Jihad dan niat. Oleh karena itu, niat itu selalu dihargai oleh Allah. Yang penting niat itu terus ada. Kalau saya punya uang nih, saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang nih, jadi nih masjid ini. Misalnya ada masjid nggak jadi-jadi, sudah bertahun-tahun mangkrak, ya. Lalu kita sambil minum es dekat situ, kita sering lewat situ, ya. Dalam hati kita, ya Allah, sayang saya ini nggak punya uang. Coba kalau saya kaya, punya uang, jadi ini masjid ini. Ya, begitu doang. Ngomong begitu kan, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat, ini luar biasa. Ya. Tapi kan jarang-jarang orang begitu, ya. Ya. Biasanya kalau saya punya uang nih, itu kalau melihat apa? Melihat mobil mewah, juga melihat motor gede, pengen. Sayang saya nggak punya uang. Coba kalau saya punya uang, ya, saya beli itu motor gede, saya beri itu mobil mewah. Kan kebanyakan begitu. Coba kalau ada di hati antum, ketika melewati masjid yang sudah bertahun-tahun nggak jadi-jadi, lalu antum bilang, ya Allah, seandainya saya punya uang, ya Allah, jadi masjid ini, ya, diberi pahala, ya. Ini luar biasa. Ada 4 orang. Satu, dia kaya raya. Dengan kekayaannya dia bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Pahala besar. Orang kedua miskin, tidak berharta. Orang kedua melihat orang pertama ini, ya Allah, bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Apa kata Nabi? Ini orang pertama dan orang kedua pahalanya sama. Subhanallah, Allahu Akbar. Padahal niat doa, tapi di hati, ya. Hati bisa bohong nggak kira-kira? Hati bisa bohong nggak? Nggak mungkin. Yang bisa bohong itu mulut. Kalau ngomong, ya bisa bohong. Ya, maka antum nggak usah ngomong. Antum nggak usah ngomong sama teman-teman antum. Kalau saya seperti dia, saya juga akan seperti dia, bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin. Nggak usah ngomong. Ngomong bisa benar, bisa bohong. Ya, hati saja, hati nggak mungkin bohong. Ya, maka luar 4 ini dosanya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di hati, ya.
dan di hati itu nggak pernah hilang. Ya, ini tidak bertentangan dengan orang yang berniat buruk, kemudian niat itu hilang, maka Allah ampuni. Ini niat nggak hilang, terus ada. Terus ada. Nanti sebentar lagi kita akan sampai hadisnya. Ya, saya bunuh dia, saya bunuh dia, saya bunuh dia. Itu nggak pernah hilang di hatinya. Sudah dosa apa belum? Sudah. Kalau nggak hilang ya kan sudah menjadi amal hati, kecuali dihilangkan. Ya. Insyaallah sebentar lagi kita sampai hadisnya. Ya, idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim sedang berhadapan-hadapan dengan pedangnya, saling membunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Ya kan? Kan Rasul ditanya, ya Rasul, yang membunuh jelas masuk neraka. Ya kalau dibunuh, itu jawabannya. Fa innahu fi hirsin ala qatli sahibihi. Karena dia bertekad bulat membunuh lawannya itu, membunuh saudaranya itu. Jadi tekad bulat itu sudah dosa. Sekali lagi tekad bulat ya. Kalau dendam itu kesumat. Artinya bukan kadang datang, kadang hilang. Pengen nih, aduh kayaknya enak banget nih kalau mabuk nih. Dia dulu belum lama tobat ya, mungkin baru 5 bulan 6 bulan. Pengen, habis itu hilang. Habis itu pengen lagi hilang. Ini yang diampuni oleh Allah. Hilang lagi. Itu yang diampuni. Tapi kalau nggak pernah hilang nih, kapan ketemu dia, saya bunuh dia. Kapan ketemu dia, saya pukul dia. Bahkan kemana-mana dia bawa alat, kemana-mana dia bawa pistol misalnya. Jaga-jaga kalau ketemu dia, saya bunuh. Maka sudah dosa. Itu yang dimaksud dengan amal hati. Hati tapi sudah beramal, nggak hilang. Ya. Beda dengan lintasan-lintasan HAM. Ya. Itu belum dicatat, masih dimaafkan oleh Allah. Ya. Oleh karena itu jangan sampai ada amal hati di dalam hati antum dan isinya buruk. Jangan sampai ada. Kecuali lintasan-lintasan, nggak mungkin ada yang selamat, nggak mungkin. Pasti di antara kita mau sesoleh apapun pasti ada membayangkan sesuatu, terlintas sesuatu, apalagi masa silamnya suram, ya, mantan penjudi, mantan pemabuk, mantan narkoba dan seterusnya, pasti lintasan itu datang, hilang lagi, datang lagi, hilang lagi. Itu yang dimaafkan. Kalau terus bersarang di hatinya, nggak hilang-hilang dan sudah menjadi amal hatinya, bahkan dicatat dalam agenda dia, saya harus begini, harus begini, harus begini. Sudah dosa kalau itu keburukan. Ya. Wa idastunfirtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat, kalian wajib berangkat. Berangkat apa kira-kira? Kalau ada yang nyuruh berangkat, kalian harus berangkat. Berangkat apa? Jihad. Jadi jihad itu harus ada yang nyuruh. Nggak boleh nggak ada yang nyuruh, harus ada yang nyuruh. Nggak boleh berangkat sendiri-sendiri, harus ada yang nyuruh. Ya, besok kita berangkat ke Timur-Timur misalnya. Harus ada yang nyuruh. Pertanyaannya, siapa yang berhak nyuruh? Ya, yang berhak nyuruh jihad siapa? Ulama, kiai, tokoh masyarakat? Tidak semua, nggak berhak. Ulama nggak berhak, kiai nggak berhak, tokoh masyarakat nggak berhak.
menyuruh jihad. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Presiden, Khalifah, Amirul Mukminin. Itu yang berhak. Gubernur nggak berhak. Di satu negeri kaum muslimin yang berhak satu. Kalau presiden kita mengatakan, mari kita jihad, kita rebut kembali Timur Timur, kita masuk Papua Nugini, baru sah jihad. Ya, ulama nggak boleh, nggak berhak. Harus satu orang. Antum pernah dengar Imam Syafi'i mengumandangkan jihad? Nggak ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri, Imam Malik, Abu Hanifah teriak, mari kita jihad. Nggak ada. Yang teriak mari kita jihad itu Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Al-Ma'mun, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, diawali oleh Rasulullah SAW. Apa? Pemimpin, khalifah, amir. Kalau sekarang ya presiden. Ya, apapun namanya, dia orang nomor satu di negeri Islam itu. Baru sah. Kalau bukan presiden, nggak sah. Mau ulama sehebat apapun, nggak berhak. Yang berhak pemimpin sama dengan menikahkan wanita yang nggak punya wali. Ya, ada perempuan nih nggak punya wali, dia janda atau dia satu-satunya di keluarga itu yang muslim, semuanya kafir semua. Sementara dia mau nikah kan butuh wali. Siapa walinya? Sementara seluruh keluarganya kafir semua. Kafir kan nggak boleh jadi wali. Wali harus muslim, ya kan? Nah, siapa yang menikahkan dia? Yang menjadi wali nikah dia? Siapa? Iya, presiden. Presiden, pemimpin nomor satu. Nah, dalam hal ini presiden negeri kita menunjuk satu badan bernama KUA, penghulu. Itu yang sah. Maka ustadz nggak sah, kiai nggak sah, kecuali ustadz itu, kiai itu ditunjuk oleh penguasa. Ya. Banyak dari kita tidak paham. Mereka mengira bahwa kiai itu punya hak, ulama itu punya hak, ya, untuk seperti ini. Enggak. Yang punya hak adalah pemimpin, presiden. Ya. Sama dengan mengumumkan besok 1 Syawal, besok 1 Ramadan. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Saudara-saudara kaum muslimin, 1 Ramadan nanti hari Rabu, 1 Syawal nanti hari Kamis. Siapa yang berhak? Sama, presiden. Selain presiden nggak berhak. Ya. Nah, presiden dalam hal ini menunjuk Menteri Agama atau MUI atau apa. Ya. Maka selain presiden nggak berhak, nggak boleh mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Ya. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, siapapun yang melihat hilal lapor pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aku melihat hilal. Baru Nabi yang mengumumkan. Nggak ada saudara-saudara saksikan saya melihat hilal, nggak boleh. Nggak boleh. Dia hanya boleh lapor ke penguasa. Penguasa yang mengumumkan. Gitu ya. Rasul wafat, lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan, saudara-saudara, besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Abu Bakar wafat, lapor ke Umar. Orang nomor 1 di seluruh dunia Islam. Umar wafat, lapor ke Utsman. Terus sampai kira-kira mungkin 100 tahun yang lalu ya, atau nggak nyampe 100 tahun yang lalu, itu baru ada
bukan presiden, bukan khalifah, bukan amir, bukan penguasa, berani mengumumkan satu Ramadan, satu Syawal. Akhirnya pecah, akhirnya malu, bikin malu kita. Satu negeri Ramadannya berbeda, satu Syawalnya berbeda. Ya. Kalau beda negeri masih nggak masalah ya, boleh lah, pernah terjadi. Untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha lebih jelas lagi persatuannya. Untuk Idul Adha mestinya seluruh dunia satu. Gitu. Ini kalau paham ya, seluruh dunia satu. Karena Nabi melarang orang-orang yang Nabi melarang puasa Arafah bagi siapa? Jangan kalian puasa Arafah. Dilarang oleh Nabi. Siapa yang dilarang? Nggak tahu? Yang sedang wukuf di Arafah. Gitu. Yang sedang wukuf di Arafah jangan puasa Arafah. Nabi melarang. Karena puasa Arafah buat yang tidak wukuf. Kapan? Ya ketika orang-orang wukuf di Arafah. Itu jelas sekali ya. Pemahaman yang terang benderang. Puasa Arafah. Kenapa? Karena orang-orang sedang wukuf di Arafah. Yang sedang wukuf di Arafah jangan puasa Arafah. Puasa Arafah buat siapa? Yang tidak sedang wukuf. Kapan? Yang ketika orang-orang wukuf di Arafah. Ini pemahaman yang mudah, yang sederhana, ya. Dan secara praktek Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in belum pernah ada yang puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Namanya juga puasa Arafah. Buat apa disebut puasa Arafah kalau beda dengan wukuf di Arafah? Jadi penamaan yang sia-sia kan? Penamaan yang sia-sia namanya puasa Arafah. Tapi hari Arafahnya kemarin atau besok aneh. Ya. Oleh karena itu kalau negara-negara Islam itu tidak usah lihat hilal, tidak usah hisab, pokoknya tinggal nunggu Arafah aja, itu lebih enak, lebih sederhana, lebih mudah, lebih murah. Ya, itu untuk Idul Adha. Artinya seluruh dunia sama. Untuk Idul Fitri masih dimaklumi. Indonesia beda dengan Malaysia, Indonesia beda dengan Brunei, apalagi beda dengan Saudi, Mesir, jauh kan. Yang memalukan itu sama-sama Indonesia, beda Idul Fitrinya. Ya, bahkan sama-sama Jakarta. Bahkan sama-sama Tanah Kusir. Ya, bahkan satu RT, ada yang Senin, ada yang Selasa. Ini yang memalukan. Ditertawakan oleh orang-orang kafir. Katanya Islam agama sempurna, gitu ya. Inna dina indallahil Islam. Menentukan satu Syawal aja nggak bisa, nggak becus, malu. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tidak paham kaidah. Mengambil hak penguasa itu haknya penguasa, bukan haknya kiai, ulama, ormas apapun, nggak berhak. Yang berhak penguasa. Kalau mau debat di balik layar, datang ke Menteri Agama, datang ke MUI, datang ke siapa ya resmi negara, debat di situ. Kami telah melihat hilal begini. Begitu. Jangan di depan rakyat, jangan di media, jangan di internet. Gitu. Nah, keputusannya baru diumumkan. Ya. Nah, tahulah kita apa itu hak-hak penguasa. Yang sedang kita bahas ini adalah jihad. Wa idastunfirtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat jihad, kalian wajib berangkat. Berarti sekali lagi harus ada yang menyuruh. Dan undang-undang kita kalau nggak salah kan begitu ya. Presiden berhak apa? Mengumumkan perang, gitu kan? Kalau nggak salah kan? Sesuai dengan syariat Islam. Yang berhak mengumumkan perang betul penguasa.
orang nomor satu di negeri tersebut, negeri Islam, dan dia muslim. Dan alhamdulillah di kita ini, dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie sampai hari ini, ada yang Hindu? Nggak ada. Ada yang Buddha, Nasara? Nggak ada. Semuanya muslim. Alhamdulillah, wajib kita syukuri. Karena sekali lagi negara Indonesia negara Islam, bukan negara kafir. Ya, adapun hukumnya potong tangan tidak ada, cambuk tidak ada, rejam tidak ada, itu adalah ketidaksempurnaan. Jadi agama Islam yang tidak negara Islam yang tidak sempurna. Apakah ketika sesuatu tidak sempurna kemudian menjadi batal? Nah, manusia sempurna itu kakinya dua, tangannya dua, matanya dua. Ada orang kakinya cuma satu, tangannya cuma satu. Masih manusia apa bukan? Masih manusia apa bukan? Masih. Pohon sempurna, ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Ada pohon, daunnya nggak ada. Masih disebut pohon apa tidak? Masih pohon yang tidak sempurna. Begitu juga negara Indonesia ini negara Islam, tapi tidak sempurna. Tidak seperti Saudi misalnya, ada potong tangan, ada cambuk, ada rejam. Ketika tidak sempurna, masih disebut negara Islam. Negara Islam yang tidak sempurna. Sama dengan seorang muslim yang sempurna, sholat, puasa, zakat, haji kalau dia mampu, jauh dari zina, khamr, judi. Ada seorang muslim kaya, sholat, puasa, tapi nggak zakat. Masih muslim apa sudah kafir? Masih muslim. Sholat, puasa, zakat, kadang-kadang minum khamr, kadang-kadang berjudi. Masih muslim apa sudah kafir? Masih muslim apa sudah kafir? Masih muslim. Berjudi, berzina, minum khamr, dosa yang sangat besar, sangat disukai oleh iblis, tapi belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau dia sudah menyembah batu misalnya, sujud di depan pohon misalnya, itu sudah syirik ya. Selagi berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, ini dosa yang sangat besar, tapi belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Ada pertanyaan? Saya bacakan beberapa fawaid ya. Ada banyak di sini, ada 6, 7 ya. Saya pilihkan beberapa saja. Bisyaratun nabawiyatun anna Makkah tabqa daru islamin abadan. Kabar gembira dari Nabi SAW secara wahyu bahwa tidak mungkin Mekah menjadi negeri, tidak mungkin Mekah menjadi negeri kafir, nggak mungkin. Mekah Madinah ya. Adapun Mesir, Kuala Lumpur, Indonesia, Jakarta, nggak ada jaminan. Satu ketika Indonesia menjadi negara kafir, mustahil? Tidak mustahil. Satu ketika Mesir menjadi negara kafir, mayoritas kafir, mungkin? Mungkin. Malaysia, Brunei, bahkan satu ketika menjadi negara kafir, mungkin? Mungkin. Yang tidak mungkin? Mekah dan Madinah. Termasuk Jeddah, Taif, ya, Damam, ya, menjadi negeri kafir? Mungkin. Nggak ada jaminan. Yang ada jaminan cuma Mekah dan Madinah. Ya. Bahkan nanti ketika Dajjal melalang buana ke sana kemari, tidak ada kota yang, tidak ada negeri yang tidak diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Bahkan ketika kaum muslimin sudah habis, di muka bumi kafir semua. Oh, berarti masuk dong Mekah Madinah? Tidak. Tidak. Allah lebih suka Mekah dan Madinah dipenuhi oleh binatang. Allah memilih binatang daripada orang-orang kafir masuk Mekah Madinah. Di mata Allah binatang lebih mulia, binatang lebih baik daripada orang-orang kafir, daripada non muslim.
Ya, maka ketika di muka bumi sudah tidak ada orang Islam satupun, Mekah Madinah penuh dengan hewan. Orang-orang kafir malas masuk situ, penuh dengan hewan. Ya. La tanqati'ul hijratu madama fid dunya dara kufrin wa dara islamin. Kewajiban hijrah itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Selagi apa? Selagi di muka bumi ini masih ada negeri muslim, ada negeri kafir. Maka kewajiban hijrah pasti ada. Seperti sekarang ini. Yang tinggal di Inggris misalnya, yang tinggal di Jepang, dia wajib mencari negeri muslim. Sekali lagi kalau dia mampu. Kalau nggak mampu ya jangankan cuma hijrah, puasa aja nggak wajib, zakat nggak wajib, padahal rukun Islam. Dengan syarat dia mampu. Ya. Kapan kewajiban hijrah hilang? Tidak ada. Ketika terjadi dua hal. Ketika terjadi dua hal, maka hijrah tidak wajib lagi. Ketika terjadi dua keadaan. Keadaan pertama apa? Di awal-awal Islam, semua negeri kafir semua. Ya mau hijrah kemana? Semua negeri kafir. Itu dia setahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai 13 tahun Nabi berdakwah. Kan semua negeri kafir semua. Ya jangan Mesir, Yaman, Irak, Madinah negeri kafir, Mekah negeri kafir. Mau hijrah kemana? Negeri kafir semua. Gitu. Yang kedua, keadaan kedua, kita nggak wajib hijrah. Kalau semua negeri Islam semua, semua negeri Islam semua, semuanya sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Insya Allah ini pun juga tidak mustahil, karena kita yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kelak akan ada pemimpin namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti ayahku. Berarti siapa? Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti namaku Muhammad, nama ayahnya seperti ayahku Abdullah. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Bergelar, dipanggil dengan Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Di bawah kekuasaan orang inilah, dan itu anak keturunan siapa? Anak keturunan siapa? Hasan, bukan Husain. Hasan. Ya. Sebagai hadiah bagi Hasan karena menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Ini panjang ceritanya. Ya. Intinya bahwa Al-Mahdi ini, Imam Mahdi ini, Muhammad bin Abdullah akan memimpin kaum muslimin menuju kejayaan Islam. Nah, ini tidak mustahil. Semua negeri di muka bumi dikuasai oleh Islam. Detik itu tidak wajib hijrah. Orang semua negeri Islam semua di bawah kekuasaan Islam semua. Gitu ya. Satu lagi, al-khairul ladzi inqata'a bin qita'il hijratu bi inqatil hijrati yumkinu tahsiluhu bil jihadi wa niyyati salihah. Kebaikan yang terputus sudah tidak bisa dilakukan lagi hijrah, maka bisa dengan niat. Ya. Dan ini umum. Ya. Saya nggak mungkin bisa berangkat haji. Ya. Udah lumpuh, sulit bergerak, ya. Buta misalnya, ya kan. Adakah cara untuk meraih kebaikan haji? Ada uangnya untuk bangun masjid misalnya, pesantren misalnya, fakir miskin misalnya. Maka jangan putus asa. Luar biasa Allah membuat jalan kebaikan. Nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini, terus ada saja. Ya. Bahkan ketika
dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak punya harta apa-apa, maka dia bisa meraih kebaikan dengan sabar, menerima musibah itu. Ya. Ini murahnya Allah. Intinya jangan sampai kita putus asa untuk masuk surga. Ya. Nggak mungkin saya bisa masuk surga, saya miskin. Salah. Nggak mungkin saya bisa masuk surga, saya lumpuh, sholat aja nggak bisa benar. Salah. Nggak mungkin saya bisa masuk surga, saya bodoh, nggak tahu apa-apa. Salah. Ya. Mau bodoh, mau miskin, mau lumpuh, mau buta, kesempatan masuk surga itu selalu ada. Dengan apa? Kalau kita buta, bodoh, miskin, sabar. Ya. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan-penjelasannya tadi, dan menurut saya ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya catat. Yang adalah pertama, itu hijrah itu ada yang mengatakan bahwa hijrah itu sejak ke peristiwa hijrah dari Madinah itu sudah tidak ada hijrah lagi. Itu pertanyaan pertama, catatan saya pertama. Yang kedua, itu pertanyaannya adalah apakah dari suatu daerah lain yang dikuasai oleh bukan muslim di daerah kita ini sesama negeri, tapi ada provinsi atau apa seperti itu. Sebaliknya bisa juga misalnya di Papua itu ada yang memusuhi atau menyerang penduduk-penduduk yang lokasinya dikuasai oleh Islam, dan tidak boleh membangun masjid itu dihancurkan, dibakar bahkan. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini kita dalam klasifikasi hijrah itu apakah dibenarkan? Kalau presiden itu tidak akan membunuh seperti itu. Apakah orang siapa yang berhak itu? Seperti kalau di negeri atau di wilayah kita itu pemimpinnya orang-orang non muslim di Bali dan maaf kalau saya seperti itu, atau di Papua itu harus orang non muslim, atau bahkan nanti juga kita tidak tahu. Kalau sudah misalnya presiden kita itu tidak diwajibkan orang muslim, tidak bisa orang muslim, dan tidak akan ada peristiwa yang tadi dikatakan itu dia memerintahkan jihad misalnya. Kondisi-kondisi seperti ini. Yang ketiga, catatan saya singkat saja, itu di negara-negara Eropa sekarang ini ada kecenderungan itu orang berbondong-bondong seperti dikatakan dalam surat An-Nasr, itu berbondong-bondong mereka masuk agama Islam. Berbalik dengan kita ini malah dihasut-hasut untuk membenci Islam. Bahkan orang Islam sendiri sangat memprihatinkan. Itu dimusuhi oleh orang Islam, saling bermusuhan. Bahkan musuh yang juga jelas non muslim itu memusuhi Islam juga di negeri kita. Banyak yang kita temukan seperti itu. Sementara negara-negara lain, negara-negara kafir yang kita katakan itu kafir seperti Israel segala macam, hubungan orang muslim yang tidak ada. Padahal ada itu di Jepang, teman-teman saya itu mereka dilayani dengan baik. Fasilitas musola, masjid, bahkan diantarkan pakai bus, pakai truk yang baru di masjid. Itu mereka lakukan. Mereka negara muslim, tapi sangat Islami. Mereka melindungi. Di airport itu di Jepang itu musola bagus. Nah seperti itu, saya kira seperti yang kontras, seperti yang Ustaz katakan itu, bahwa di negara non muslim, menurut saya tidak selalu jelek untuk para Islam. Mohon penerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini menarik ya. Yang pertama, betulkah tidak ada hijrah lagi setelah Mekah dikuasai oleh Islam? Betul, betul sekali. Tidak ada hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Gitu.
Adapun dari Syam, dari Mesir, dari negeri kafir lainnya masih ada, bahkan sampai hari ini. Ya. Yang kita bahas tadi kan secara umum ya. Artinya ketika seorang Muslim tinggal di Jepang misalnya, tinggal di negara kafir misalnya, tentu ya. Bahkan untuk mengetahui kapan satu Ramadan, satu Syawal itu sulit. Gitu. Karena pemerintah kan cuek. Gitu. Belum kalau ada wanita tidak punya wali, dia mau nikah, siapa coba? Kan pemerintah ya cuek, mereka nggak tahu wali itu apa, gitu kan? Ini adalah kondisi secara umum. Adapun kondisi secara khusus yang Bapak sampaikan, itu perkecualian. Ya. Mengambil dalil Raja Najasyi. Raja Najasyi mayoritas apa? Iya, kafir kan? Tapi Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa sahabat hijrah ke situ. Karena beliau memberikan tempat. Ya. Dalam riwayat Bukhari disabdakan bahwa Madinah adalah tanah suci. Allah melaknat pembuat pelaku bid'ah, amalan wajib dan sunat mereka tidak diterima. Apakah laknat ini hanya untuk di Madinah saja? Tidak ya. Siapapun yang berbuat bid'ah, siapapun yang berbuat maksiat, dilaknat. Nah, di sana lebih dilaknat lagi. Jadi bukan kalau di tempat lain nggak dilaknat, kalau di Madinah dilaknat, tidak. Ya, sama aja. Kan nggak ada yang berbeda. Bahwa dosanya lebih, iya. Ya. Tapi bukan berarti hanya di Mekah, Madinah yang dikutuk, yang dilaknat. Di tempat lain, kalau memang berbuat maksiat, ya dilaknat. Bagaimana menghadapi negeri yang sudah banyak memasukkan orang-orang kafir dan muamalah dengannya? Kalau muamalah saling menguntungkan, nggak masalah kan? Rasul pernah bermuamalah dengan orang kafir apa belum? Iya, iya. Itu nggak bisa dihindari kan? Saling membutuhkan. Ya, mobil-mobil, motor-motor yang kita beli itu bikinan kaum muslimin apa orang kafir? Iya. Antum ya maunya kita ya, mobil keluaran Saudi, motor bikinan Mesir, handphone bikinan Brunei, Malaysia ya. Kalau nggak ada, atau bahkan ada tapi kita milih yang bikinan orang kafir karena lebih murah, nggak masalah. Muamalah gitu. Yang tidak boleh wala dan bara. Ini yang tidak boleh. Berkasih sayang dengan orang kafir, itu yang tidak boleh. Adapun saling menguntungkan, nggak masalah. Dan bahkan insya Allah antum masih ingat, Nabi wafat, baju besi beliau ada di tangan, tergade di tangan orang Yahudi. Ya, ini menarik ya. Jadi pelajaran tambahan, mungkin muncul pertanyaan menggelitik di benak kita ya. Dan antum tahu kan, baju besi beliau tergade di tangan orang Yahudi itu karena beliau meminjam 30 sa' makanan, artinya buat makan ya. Kira-kira yang ada di benak antum apa? Abu Bakar kemana? Utsman kemana? Sa'ad bin Abi Waqqas yang kaya-kaya itu kemana? Mosok sampai Nabi minjem-minjem buat makan sama orang Yahudi. Apa nggak memalukan? Itu Abu Bakar kemana? Utsman kemana? Abdurrahman bin Auf kemana? Jawabnya apa? Ya nggak kemana-mana. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf tidak tahu. Itulah Rasulullah. Kalau Rasulullah mau, ya jangankan cuma 30 sok. Abu Bakar siap, Utsman siap untuk menanggung hidup Nabi sekeluarga. Rasul nggak mau. Rasul diam-diam. Kalau baju besi beliau
beliau gadaikan ke Abu Bakar atau ke Utsman, tentu nggak diterima. Nggak usah ya Rasul, engkau butuh berapa, kami siap. Ya, inilah ya, ini pelajaran bagi para ustaz, para kiai, ya, para ulama, ya. Jangan ngandelin jamaah, mentang-mentang jamaahnya pada kaya, ya kan? Ya kalau bisnis silahkan, ya. Mentang-mentang jamaahnya pada kaya, ya. Bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar ini. Lihat Rasulullah, contoh Rasulullah, nggak berharap dari jamaahnya, malah ngumpet-ngumpet. Jangan sampai jamaahnya tahu kalau dia sedang butuh. Maka hari ini memalukan, ya. Kalau ada seorang tokoh punya jamaah banyak, kaya raya, ya, mau mantu cerita, mau ini cerita, ini malu, ya. Akhlak harus dijaga. Jangan menjual hal-hal seperti itu. Sembunyikan. Sebagaimana contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul berharap dari Allah, tidak dari jamaah. Bolehkah nikah siri? Saya bertanya, nikah siri itu seperti apa? Nggak ada dalam syariat Islam nikah siri, nggak ada. Nikah ya nikah, ya, ada wali, ada saksi, ada mahar, ijab qabul, ya. Jadi antum harus tahu, bukan bahasa Islam di-Islam-Islamkan, bukan bahasa syariat disyar'i-syar'ikan. Itu ada sekarang ini. Nah, salah satunya nikah siri, ya. Nggak ada. Ya. Apa maksud nikah siri? Kalau yang dimaksud ada walinya, ada saksinya, ada ijab qabul, ada mahar, tapi nggak lewat KUA. Kalau itu yang dimaksud, maka sah apa tidak? Sah. Nikah nggak ada hubungannya dengan KUA. Nikah hubungannya dengan wali. Nah, cuman resikonya kalau nggak lewat KUA, nggak dapat surat nikah. Nggak dapat surat nikah, lahir anak, nggak ada apa itu? Akte. Kan repot nanti dia sekolah. Nah, itu. Kalau masalah sah, sah. Tapi kan kita nggak mau repot ya. Kecuali ayahnya kafir, abangnya kafir, paman-pamannya kafir semua. Maka walinya harus KUA. Wali hakim tadi kita bahas tadi. Hakim kan KUA. KUA kan resmi negara. Di luar KUA tidak boleh. Tadi Ustadz, Kiai misalnya. Habis? Silakan. Assalamualaikum. Ingin bertanya, apakah ada dalil terkait dengan syafaat jika meninggal di Mekah, Ustaz? Ataukah itu hanya berlaku jika meninggal di kota suci Madinah? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya Ustaz jika memang dengan niat bekerja diri kafir yang kelebihan pendapatannya memang ditujukan untuk kepentingan akhirat, seperti untuk menyumbang masjid atau membangun pesantren misalnya. Nah, itu saja saya. Ada hitungannya. Dia melanggar larangan Allah dan Rasulnya tinggal di negeri kafir, dosanya seberapa? Dari hartanya itu dia buat bangun masjid, bangun pesantren, pahalanya seberapa? Allah punya hitungan, dan itu rahasia kan? Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya. Cuman antum jangan lupa kebaikan kita, salat kita, sedekah kita itu ada dua kemungkinan. Apa? Diterima atau tidak diterima, ya kan? Ya kan? Pahamlah ya. Salat kita selama bertahun-tahun, puasa kita selama bertahun baca Al-Quran, itu ada dua kemungkinan. Bisa diterima dan bisa tidak diterima. Jelas. Walaupun syarat rukunnya sudah kita penuhi, tetap itu hak prerogatif Allah. Mau menerima atau tidak. Itu. Ada pendosa, berzina, minum khamr, berjudi, korupsi dan seterusnya. Cuman ada satu kemungkinan. Apa? Pasti dosa. Nggak ada dosa, siapa tahu dosanya nggak diterima, nggak ditulis, nggak ada. Kalau dosa pasti.
Hanya masalahnya nanti diampuni atau tidak, bertobat atau tidak, mohon ampun apa tidak. Kalau dosa pasti dosa. Ketika kita berzina, minum khamr, berjudi, pasti dosa. Ketika kita sholat, puasa, zakat, haji, belum tentu dapat pahala. Bisa dapat pahala, bisa tidak, terserah. Gitu ya. Maka jangan sombong dengan amal kita, lalu merasa luar biasa pahalanya, lalu kalau saya dosa ini kecil. Ini yang saya lakukan ini cuman ngobrol sama Ahwat dikit, nempel-nempel dikit, kecil ini mah. Dibanding sholat saya, sedekah saya bangun masjid di mana-mana, ya. Saya cuman ngobrol sama perempuan bukan mahram setengah jam, ya, ketawa ketiwi, kecil ini. Jangan sombong. Karena ini pasti dosa. Sedangkan ini bisa pahala, bisa tidak, bisa diterima, bisa tidak, kan? Gitu. Kemudian satu lagi, tempat tidak ngaruh ya. Walaupun kita mati di depan Ka'bah, tapi kita sedang tawaf dan tawaf kita ini riya, ya nggak dapat kecuali dosa. Ya, jadi tempat nggak ngaruh. Kecuali di tempat itu kita berbuat taat, betul-betul ikhlas karena Allah, ya. Betul-betul ingin berharap pahala dari Allah, lalu mati di situ, insya Allah. Ya antum tahulah, di sekitar Ka'bah ada yang nyopet nggak? Di sekitar ada yang nyopet nggak? Ada. Ada yang meres di sekitar Ka'bah, ada yang meres. Joki-joki mencium Hajar Aswad, ada. Berbuat maksiat di sekeliling Ka'bah. Apa iya lalu kalau dia mati, mentang-mentang mati di sekitar Ka'bah, Allah berikan keutamaan? Allah Maha tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Wallahu a'lam. Habis? Masih ada? Ibu-ibu ada? Baik. Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih tentunya Pak Ustadz yang sebagai pembawa acara. Saya mohon maaf untuk mendengarkan yang melakukan perkataan, dan kami mohon Pak Ustadz menyampaikan penutup dan kesimpulan sedikit mungkin kalau ada. Iya, ada sedikit nasihat terutama bagi antum yang kita semua yang merasa banyak melakukan kebaikan, ya. Sekali lagi bahwa kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Ya. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri, seorang alim besar tabi'in, mengatakan, seandainya saya sholat bertahun-tahun kok yang diterima cuma satu, maka aku berharap dari yang satu itu. Ini segitu tawaduknya, segitu merendahnya beliau di hadapan Allah. Bagaimana kita, ya? Maka jangan pernah merasa soleh, jangan pernah merasa baik. Biasanya orang seperti ini akan timbul kesombongan saat melihat saudaranya jatuh dalam kemaksiatan. Ya, ini hati-hati. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, kami sampaikan bahwa nanti kami